Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian tuh bisa subscribe. Ini itu jam setengah 3 pagi ya guys ya. Jadi ini aku mau mulai bersih-bersih dapur karena kemarin itu aku nggak sempet ya yang namanya bersih-bersih dapur karena keburu capek. Jadi aku kan kerjanya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu sebenarnya 7 jam kerja, 1 jam istirahat gitu. Cuma kan ini baru banyak lembur jadi pulangnya ya malam-malam. Kalau hari Sabtu ini tadi tuh aku sebenarnya pulang sekitar jam 4-an ya guys ya. Cuma kan sampai rumah ya setengah 5-an. Aku itu tipe orang yang dulu, aku tuh kalau misalnya pulang kerja gitu kan, pulang kerja itu ngelihat rumah berantakan tuh rasanya tuh kayak kesel sendiri, jadi kayak emosian kayak gitu ya guys. Pengennya habis pulang kerja meskipun kondisi capek banget gitu, biasanya tuh aku langsung kayak melakukan aktivitas itu tadi kayak beres-beres rumah dan lain sebagainya. Dulu seperti itu ya, meskipun lelah gitu tetap aku paksakan karena pikiran aku tuh rasanya tuh kayak nggak tenang gitu loh kalau belum dibersihkan tuh kayak berasa gimana gitu. Tetapi belakangan ini ya sejak 1 tahun terakhir, sebenarnya kan 2 tahun yang lalu tuh mentalku itu pernah dihajar habis-habisan. Aku pernah sampai ke psikolog ya di salah satu rumah sakit karena memang mental aku dulu nggak baik-baik saja. Masalahnya apa? Aku belum berani share ke kalian. Besok kapan-kapan lah. Kalau udah agak tenangan, emang udah lupa gitu, bakal aku share gitu. Setelah kejadian itu, aku sering konsultasi ya sama psikolog. Aku tuh jadi kayak berubah yang dulu kalau pulang kerja secapek apapun ya harus tetap beresin rumah meskipun capek karena ada pikiran nggak tenang kalau mau istirahat. Sekarang itu udah beda. Jadi kalau misalnya pulang kerja itu kerasa capek, ya istirahat dulu, tidur dulu. Kayak aku tadi kalau hari Sabtu itu kan biasanya ada kumpulan ibu-ibu kalau di daerah sini itu kalau kumpulan ibu-ibu itu habis maghrib, jadi setengah 7-an sampai isya gitu, habis isya setengah 8-an. Kenapa seperti itu ya saya nggak tahu. Emang dari dulu itu di sini kalau kumpulan ibu-ibu RT itu ya habis maghrib. Karena kemungkinan juga kebanyakan itu kan pada bekerja di pabrik toh. Kalau setiap harinya, kalau misalnya kumpulannya hari biasa dan di jam habis zuhur atau jam 3 pasti nggak bisa wong pulangnya kan mereka beda-beda semua kan. Kalau di pabrik yang nggak shift itu kan berangkatnya pagi pulangnya sore, kalau ada lembur ya pasti pulangnya malam. Kalau hari Minggu itu adanya kumpulan PKK 1 RW gitu cuma per 1 bulan sekali. Jadi kembali lagi ke topik ya. Kalau sekarang ini, kalau badanku terasa capek, emang lelah kan karena juga kerja kan. Kalau pas banyak lemburan tuh, dari kaki, tangan pasti pegel semua. Tahu sendiri kan, aku tuh kerja di pabrik garmen, kerjaku berdiri. Karena aku itu QC, aku nggak operator ya. Berdiri minimal 7 jam lah kan berdirinya. Apalagi kalau lembur bisa 10 sampai lebih mungkin kan seperti itu. Karena aku ngerasa capek gitu. Tadi ya meskipun kondisi kayak dapur berantakan, aku belum nyuci kayak gitu ya aku biarin dulu. Jadi biasanya kayak tadi kan habis kumpulan atau arisan tadi, aku habis isya itu tidur, terus bangunnya sekitar jam 12-an kurang itu tadi, terus aku gosok. Aku kalau nyetrika baju itu 1 minggu sekali, biasanya pas malam minggu. Kalau ini tadi udah minggu dini hari ya guys. Setelah nyetrika, istirahat sebentar, cari makan di luar. Karena tengah malam biasanya lapar karena suamiku lembur sampai jam 12-an tadi. Karena stoknya makanan juga tinggal dikit, adanya cuma mie, telur seperti itu, pengen yang lainnya. Jadi ini habis dari luar, terus ini aku lanjutin mau bersihin dapur. Ini sebagian wis tak beresin karena tadi kondisinya ya wis berantakan kayak gitu loh guys. Sama mau nyambi nyuci baju udah tak siapin gitu ya. Jadi
Misalnya kalau kalian tuh pulang kerja capek, itu ya istirahat gitu ya. Jangan memaksakan diri untuk kayak bersih-bersih rumah kalau emang kondisi badan kalian tuh capek, fisik kalian capek, mental kalian capek. Namanya kan pekerjaan di tempat kerja itu kalau fisik lelah itu lumrah, kadang mentalnya juga ikutan kena gitu ya. Jadi ndak usah ngoyo. Kan tiap orang beda-beda. Iya, bener beda-beda. Ada yang orang itu ngerasa kalau belum bersih-bersih rumah itu berasanya itu kayak ada yang kurang. Terus kalau belum bersih-bersih rumah itu mau tidur aja nggak tenang. Ya memang kalau dulu aku juga gitu. Cuma kalau dipaksakan kita itu pasti bakal lebih kelelahan. Jadi yang tahu kondisi fisik sama mental kita itu kan ya diri kita sendiri gitu loh. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Kalau capek istirahat. Kalau ada yang komen bla 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 nggak usah dipikirin. Toh kita hidup itu tidak untuk menyenangkan orang lain ya. Kita hidup itu untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ngerti toh, harus tahu. Jadi apa yang membuat kita bahagia ya lakukan. Kalau sesuatu itu nggak membuat kita bahagia, yuk tinggalkan. Sebenarnya sesimpel itu. Kalau malam gini sambil refill, aku pakai tisu membersihkannya, pakai lap ini beli di onlinean cuma 1.500-an loh. Ini tuh kayak lap apa microfiber ya. Itu bisa menyerap kotoran-kotoran kayak gitu. Soalnya dapur itu kan cenderung basah kan. Sekarang ini aku sambil nyuci ya. Tadi itu nyambi bersih-bersih dapur ya sambil nyuci. Jadi sambil menyelam minum air. Biasanya itu ya kalau para ibu-ibu itu ya kayak gitu. Pokoknya kalau kerjaan tuh sukanya nyambi-nyambi. Ini tuh cucian aku 2 hari, jadi 2 hari sekali tuh nyuci. Karena suamiku tuh buka bengkel, ya meskipun bengkel cat modifikasi gitu ya. Itu tuh cucian nih atau pakaian kotor itu juga banyak. Aku yang kerja di pabrik aja ya juga banyak. Jadi kalau nyucinya seminggu sekali pasti over. Jadi aku nyucinya 2 hari sekali. 2 hari sekali belah. Itu baju sing kotor tuh juga banyak. Karena ini kan musim kemarau toh. Musim kemarau kayak gini tuh sering gonta-ganti baju karena mudah berkeringat. Ini kalau yang dalaman enggak tak cuci pakai mesin cuci. Ini kalau yang celana-celana warna terang juga sing kandel buat telesan kerja itu juga habis dicuci gini nanti masih tak kosoi biar kotorannya itu moprol. Harus dipisahkan. Kenapa kalau dalaman nggak dicuci di mesin cuci? Karena takut molor. Biasanya pada molor gitu loh guys. Oke, sekarang kasih deterjen dulu. Nih, aku pakai bukan yang itu ya, yang khusus untuk mesin cuci top load. Pakai ya deterjen bubuk biasa kayak gini. Ini tuh merek itu loh. Merek zaman dahulu deterjen ini. Sing sampai sekarang masih eksis. Tapi ki sing rano hadiahe piring. Soalnya aku nek tuku sing hadiahe piring itu di tangan itu panas, ndak cocok. Iki jadi aku pakai rinso. Nek rinso attack guys aku pakai ya. Pakai kayak gini aja. Saatnya diputer, kalau kita nyambil lagi yang namanya bersih-bersih dapur. Jadi ini itu tempat minyak alias minyak bekas ya, jelantah. Jadi sebelum wajan-wajan dicuci kayak gini, minyaknya aku tiriskan kayak gini. Ini tuh ada penyaringnya kayak gini loh. Jadi bisa menyaring.
Jadi untuk wajan kayak gini, aku nyucinya itu nggak di sini guys, tapi di sana. Ini khusus buat nyuci sing apa namanya, sing besar-besar kayak panci, wajan dan lain sebagainya. Sama buat nyuci-nyuci baju yang perlu dikosok-kosok di sini deket mesin cuci. Kalau yang wastafel di sini khusus buat nyuci piring, gelas sama pat sing kecil-kecil ya. Kalau buat wajan kayak gitu kan nggak muat dan takut ya guys, nek sisane itu sisa minyak gitu nanti bisa jadi menyumbat salurannya. Tinggal dicerotin kayak gini. Baru dibersihkan sampai tembok-tembok juga ya. Karena di sini itu banyak semut. Aku udah mencoba berbagai cara untuk menghalau semut, tapi belum ada hasilnya. Yang aku bersihin biasanya meja ini dulu, baru nanti kompornya yang terakhir. Saatnya membersihkan kompor. Membersihkan kompor masih pakai ini ya, cairan sunlight itu ya guys ya. Kalau membersihkan kompor aku biasanya itu yo nggak setiap hari. Kalau kayak gini biasanya aku sikat, nanti aku sikat di sana bareng sama wajan ya guys ya. Sendirikan dulu. Kalau yang area sini itu sampai bawah, apalagi tembok-tembok ini kan banyak minyak yang terciprat-ciprat. Kemarin ada yang tanya aku itu tinggalnya di mana. Aku tinggalnya itu di rumah mertua karena aku ikut suami ya. Jadi aku nikah udah 6 tahun dan selama 6 tahun itu aku tinggal bareng mertua karena suami itu anak terakhir. Jadi sebelum nikah itu dulu udah ada komitmen kalau habis nikah ya ngikut suami. Ini kayak bekas-bekas apa namanya, gandum, karena kemarin habis goreng-goreng. Kalau nggak segera dibersihkan akan susah, sampai dikerok-kerok pakai yang namanya pisau. Jadi untuk bagian bawah sini jangan lupa dibersihkan ya. Biar apa? Biar bersih. Karena di bagian bawah kompor itu malah kotor ya guys. Udah mengkakat gitu ya. Dibersihkan sampai benar-benar bersih. Komporku ini bersihnya itu hanya beberapa jam saja. Pak, kondisi dapur tuh bersih itu hanya hitungan jam saja. Karena kalau udah mulai aktivitas memasak gitu di dapur sampai malam hari, itu pasti kotor banget. Apalagi kalau yang gunain dapur itu suamiku. Wah, niatnya nggodok mie ya, masak mie, tapi bekakasnya berantakan banget. Jadi lebih baik aku sing melayani suami, mau minta apa tak bikinin. Karena kalau dapur sudah disentuh oleh suami, amburadul, kotor, semua pekakas itu kadang keluar, nyari apa semua dipakai. Wih, mah bikin emosi jiwa. Oke, nanti tak spill ya hasilnya kalau aku udah bersih-bersih. Ini pasang ini loh, 4 pisau. Karena aku pakai toples bening-bening kayak gini tuh biar apa tuh, biar mempermudahkan aku kalau melihat stok-stok barang. Saatnya kita mencuci ya. Jadi ini itu penirisnya pasangan. Jadi ini tuh sebenarnya 2 bak ya wastafel. Aku mau beli yang 1 pong tuh carinya di sini susah. Jadi aku pakai peniris kayak gini. Sebenarnya pengen yang luas, tapi karena kemarin kesulitan nyari ya jadinya pakai yang biasa. Oke ya teman-teman, jadi buat kalian semua yang tipenya tipe sregep, misalnya habis kerja capek-capek mau beraktivitas langsung bersihin dapur, langsung masak, tetek bengek, kalian hebat banget. Tapi buat kalian yang tipenya kayak aku sekarang ini ya, kalau pas nggak capek ya langsung aktivitas bersihin dapur, tapi nek pas capek yo istirahat dulu ya nggak masalah, yang penting pekerjaan selesai. Resiko ya, semua itu ada resikonya. Resiko orang bekerja, seorang perempuan bekerja ya kayak gini, kita nggak lupa kewajiban kita. Sebenarnya semua itu bisa dikomunikasikan langsung.
Aku itu kalau masak itu ya setiap hari, cuma waktunya ya kadang sore tok, kadang malam tok. Pagi itu aku itu nggak selalu masak loh, karena suamiku itu sarapannya itu jam 10 siang. Jadi biasanya ibuku mertua udah masak, kalau enggak suamiku cari lauk sesuai sama keinginannya. Kalau enggak yang stok semalam masih ya dimakan kalau dia masih suka ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga video itu menginspirasi ya. Dan kita lain kali bisa bercerita-cerita lagi tentang kehidupan rumah tangga yang patut diceritakan. Saya rapat, sebenarnya itu diceritakan nggak apa-apa. Buat apa ya, pengalaman, inspirasi, jangan sampai kalian kejadian gitu sama kayak misalnya yang pernah aku alamin dulu. Aku itu hidup sama mertua ya senang-senang aja gitu, karena bisa berbagi tugas, karena udah tak anggap kayak ibuku sendiri, jadinya itu enak gitu loh, apa-apa bisa dikomunikasikan dengan baik. Hidup sama mertua itu komitmen ya, karena nggak semua menantu itu mau, apalagi yang teman-teman yang pernah ngalami hal-hal yang nggak menyenangkan. Alhamdulillahnya aku itu nggak mengalami hal-hal yang kayak di film-film Indonesia itu tadi loh yang tak ceritain. Aku tuh masih aman damai sampai hari ini. Kakaknya suamiku itu perempuan, udah maksudnya nggak tinggal satu rumah, jadi cuma di rumah ada aku, suami, ibu mertua, dan bapak mertua. Nanti di akhir video aku share ya kondisi dapurku tuh biasanya itu kayak gimana. Nek pas bersih yo lumayan bersih, rakyat tong sedelok tok. Memang dapurku itu nggak sesempurna, mungkin tidak seperti di dapur-dapur kalian, tapi aku sudah bersyukur. Ini aja sponsornya BRI guys, bikin kayak gini. Jadi kalian terus semangat bekerja ya, biar bisa memenuhi apa yang kalian inginkan. Disyukuri karena dulu aku masaknya itu di atas meja kayu, sekarang udah punya kayak gini, aku bersyukur banget.